Deng, 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 deng. Oh, mana sih? Oh, di sini. Udah ya. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan modul 3, yaitu menyempurnakan model desain kelas. Modul 13. Modul 13 mempunyai tujuan 1. Memperbaiki atribut model domain, memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor model domain, anotasi metode perilaku, membuat komponen dengan antarmuka. Di sini ada proses mapnya seperti ini. Lanjut, memperbaiki atribut dari model domain. Atribut pemurnian melibatkan yang berikut. 1. Menyempurnakan metode data atribut. Memilih jenis data yang tepat. Membuat atribut turunan dan menerapkan enkapsulasi. Lanjut. Yang menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML meliputi sebagai berikut. Ada nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan kendala. Kendala itu salah satu yang dapat diubah, ditambahkan, atau dibekukan. Lanjut, ada analisis dan desain. Ada pihak customer memiliki first name, last name, address, dan phone number. Di bagian desain, first name-nya itu bertipe string, last name-nya juga string, namanya frozen, address-nya itu null, dan phone number-nya new phone number. Lanjut. Memilih jenis data yang tepat. Ada 3, yaitu transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Untuk atribut nomor telepon sebagai berikut, ada data type dan discussion. Ada string, long, phone number, card array, dan int array. Di string itu terdapat record mapping between the UI representation and the storage DB representation. Di long itu tipe datanya itu convert space, tapi untuk mempresentasikan nomor telepon. Address and value ya, seperti itu. Membuat atribut turunan. Di dalam analisis, mungkin Anda memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain. Contoh ANOKIK adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Ada penambahan age atau umur. Menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, ikuti langkah-langkah ini. Ada 3. 1. Jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. 2. Tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau tidak beku. Lanjut. Contoh enkapsulasi sebagai berikut. Customer. Ini udah berapa dah? Belum. Udah lewat. Yeah. Lanjut aja, lanjut. Lanjut ya. Mungkin dilanjutkan lagi kepada Virial. Lanjut, Ubing. Mana di full screen ya? Ya. Nah,
selanjutnya itu ada menerapkan enkapsulasi. Nah, untuk menerapkan enkapsulasi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. Yang kedua, tambahkan metode mengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis. Next. Nah, ini contoh enkapsulasinya. Next, yuk. Nah, di sini ada memperbaiki hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Nah, biasanya desain itu membahas perincian seperti yang pertama jenis, yaitu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Lalu ada arah traversal, atau disebut juga navigasi. Ada asosiasi yang memenuhi syarat, lalu menyatakan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan banyak ke banyak asosiasi, dan menyelesaikan kelas asosiasi. Nah, ada jenis-jenis hubungannya nih, ada 3 jenis hubungan. Yang pertama asosiasi, agregasi, sama komposisi. Hubungan itu menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, ataupun biasanya disebut sebagai atribut instance. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instance yang memegang objek. Next. Nah, tadi kan ada tipe-tipe relationship ya. Yang pertama itu asosiasi. Nah, hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instance mereka. Asosiasi itu ibaratnya dia tuh kayak ngehubungin antara entitas satu sama entitas lainnya. Terus next. Nah, agregasi. Nah, agregasi itu suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh atau bagian antara agregat dan bagian komponennya. Nah, contohnya agregasi itu, contoh lainnya misalkan kayak motor ya, motor sama spion. Kalau motor nggak ada spion kan dia masih bisa tetap jalan, kayak gitu. Terus, next. Next, this. Deal. Deal. Deal, next. Deal, next. Komposisi. Nah, komposisi itu dia suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Nah, kalau contoh lainnya si komposisi itu kayak motor sama mesin. Motor itu nggak bisa jalan kalau nggak ada si mesin. Kayak gitu hubungannya. Terus next. Terus ada navigasi. Nah, navigasi ini merupakan panah yang menunjukkan arah transversal objek saat runtime. Contohnya itu kayak panah-panah itu. Next. Nah, navigasi. Terkadang dalam analisis, kita kan nggak tahu nih ke arah mana perangkat lunak perlu menavigasi asosiasi. Nah, masalah ini harus diselesaikan dalam sebuah desain. Next. Suatu asosiasi yang berkualitas dalam asosiasi one to many atau many to many itu berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Selanjutnya ada metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Nah, ada 3 case. Yang pertama tuh one to one, terus one to many, dan many to many. Terus hubungan one to one itu merupakan variabel instance tunggal. Selanjutnya ada metode hubungan one to many, di mana dia membutuhkan penggunaan koleksi. Dulu sih. Many to many.
Udah, gua Udah. lewat, maaf. Lanjut. Lanjut. Amar, Ya, benar. Selanjutnya adalah menyelesaikan hubungan many to many. Mengelola asosiasi banyak ke banyak atau many to many adalah tantangan. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Jadi kayak di contohnya ada orang dan mobil. Banyak orang dapat membeli banyak mobil dan banyak mobil dapat dibeli banyak orang. Lanjut. Terus menyelesaikan many to many asosiasi. Jika asosiasi many to many harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengulangi asosiasi many to many tunggal menjadi asosiasi satu one to many. Contohnya kayak di gambar orang sama mobil. Jadi orang dapat memiliki satu orang dapat memiliki banyak mobil. Terus selesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Itu seperti contoh analisis game sama tim. Itu ada tim score. Terus jadi ada banyak game dan dapat satu tim. Lalu menyelesaikan atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Jadi itu ada kelas tim score itu ada di antara dua kelas, yaitu kelas game dan kelas tim. Metode penyempurnaan. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis CRC yang menentukan tanggung jawab, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan, desain yang mengidentifikasi metode aksesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain, manajemen objek, menguji unit, pemulihan, invest, dan operasi gratis. Ini contohnya ada room service sama self. Anotasi metode perilaku. Anotasi UML dapat dilampirkan ke dalam metode ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Itu ada kayak do entry, do exit. Mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Itu kayak contoh ada konstruktor customer. Amar sampai mana? Udah ya? Gak tahu. Udah. Udah sih kayaknya tadi. Lanjut, Daniel. Berikutnya meninjau kompling. Idealnya model Anda harus memiliki kompling terendah sambil mempertahankan FRS dan RFS. Sebagai contoh di bawah. Lanjut. Meninjau kohensi. Idealnya model Anda harus memiliki kohensi tertinggi seperti pada di bawah. Lanjut. Membuat komponen dengan interface. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohensif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Seperti pada contoh di bawah. Lanjut.
Membuat panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Lanjut. Ringkasan. Selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut. Atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode. Kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan koherensi tinggi dan coupling rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen koherensi dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Yeay. Kasih. Oke. Udah kan ya? Stop Udah. dulu. Iyalah, di stop. Sabar. Mana muka kamu? Enggak begini. Mulai. Iya, dia mau nanya. Tadi kan kamu kan ngejelasin tentang memperbaiki hubungan kelas. Nah, itu tuh maksud ada apa aja sih? Gimana sih? Memperbaiki hubungan kelas Iya. antara analisis dan desain. Iya. Di bagian desain itu biasanya membahas mengenai jenis. Jenis itu ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Ada juga arah traversal yang juga disebut navigasi, asosiasi yang memenuhi syarat, menyatakan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan many-to-many asosiasi, dan menyelesaikan kelas asosiasi. Udah. Iya. Oke, makasih Dila. Oke, Ubi. Terus Amar. Boleh nanya ya? Ubin tadi sampai slide berapa sih? Sampai berapa ya tadi? Sampai metode hubungan, kalau nggak salah. Ada hubungan. Oh iya ya. Pertanyaan aku ke Ubing, sebutkan contoh dari asosiasi, agregasi, sama komposisi. Contoh lainnya. Ya, asosiasi, agregasi, sama komposisi. Kalau komposisi itu kan dia kayak dia ngehubungin doang tuh dari satu entity ke entity lainnya. Misalkan kayak apa ya? Contohnya ini kayak reservasi sama payment kayak gitu. Terus kalau navigasi agregasi ya? Agregasi dia itu bentuk khusus lagi dari asosiasi. Contoh lainnya tuh kayak tapi dia tuh nggak terikat gitu loh. Contohnya misalkan kayak mobil sama jok mobil kayak gitu kan. Nah, kalau mobil nggak ada jok mobil tuh dia masih bisa jalan kan, mau otomatis mobilnya kayak gitu. Terus kalau misalkan satu lagi apa? Komposisi ya. Komposisi itu dia terikat.
Terikat contohnya ya itu berarti mobil sama mesin mobilnya. Kalau misalkan nggak ada si mesin mobil, dia nggak bakal bisa jalan dong mobilnya, gitu. Ya, oke. Udah. Udah. Nah, berarti sekarang Amar ya dari slide berapa tadi Mar? 17 kan? Dari slide 17 sampai 25 bukan? 2, ya kalau saya 17. Sampai 25 kan? Iya. Oke, pertanyaannya buat Amar. Jelaskan jelaskan apa ya? Jenis hubungan jenis hubungan asosiasi yang berkualitas. Qualify asosiasi ya? Hah? Yang qualify. Yang berkualitas asosiasi ya. Asosiasi berkualitas itu kayak gimana? Yang qualify kan? Iya. Jadi asosiasi yang kualitas atau qualify asosiasi itu kayak asosiasinya ada jumlahnya, jadi kayak one to many atau many to many. Jadi kayak contohnya ada properti itu ada memiliki banyak ruang. Jadi kayak gitu, atau enggak yang many to many itu mahasiswa sama buku. Jadi mahasiswa dapat meminjam banyak buku dan buku dapat dipinjam banyak mahasiswa gitu. Oke, Amar. Oke. Jadi gue yang nanya ya. Nur Fadila lah. Oh ya. Dila, tanya Dil. Ui. Dan ini bagian mana? Dari 26 sampai habis. Ini metode penyempurnaan tuh gampang tuh. Yang lainnya gambar kan. Apa Dil? Pertanyaan Dil? Metode penyempurnaan kan memiliki alur kerja, ya. Ada analisis, SCRC, dan robustness, dan desain. Coba jelasin dong. Tiga-tiganya. Oke, kalau desain itu metode untuk membuat mutator, atribut, dan asosiasi. Kalau yang analisis robustness itu dia tuh mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Jadi kayak metodenya gitu yang diidentifikasi. Terus analisis CRC itu menentukan tanggung jawab. Itu kayak gimana ya? Gitulah pokoknya, susah dijelasinnya. Ya, intinya sih menentukan tanggung jawab. Iyalah. Oh ya. Terima kasih Daniel. Iya. Mungkin itu pertanyaan dari para kelompok kami, anggota kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Makasih. Kasih. Oke.